Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami tetap diijanin keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keafiatan kesehatan nikilah tiang barang pelungguh sami mau kepada berkumpul di masjid niki dalam kaitannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ibadah salat subuh yang pelungguh niki makin berkelanjutan isi pengajian atau kajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang lemah yang harus tetap takarrub ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya zikir kita ini masih kurang, tetapi hendaklah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan zikir kita. Bila perlu mulai dari dini hari tadi malam kita lakukan sholat tahajud kah atau sholat istikharah kah, karena sesungguhnya semua makhluk Allah ini juga berzikir kepada Allah lebih-lebih mohon maaf niki manuk niki yang telu niki ngungkung niki nggih apa nih ngungkung manuk niki ya, kita dengar sepintas kungkurulu itu makhluk Allah yang ikut membangunkan manusia untuk supaya manusia ikut berzikir kepada Allah. Sambutan dari ayam itu mungkin saja ya disambut ya oleh kita makhluk umat manusia ini. Ada yang bangun pada saat ayam itu ngungkung, yang kita dengar kungkurulu kok. Mungkin saja ayam itu mengajak kita untuk berzikir kepada Allah. Mungkin dia katakan uzkurullah, ya, ingatlah kalian kepada Allah. Mari kita ingat kepada Allah. Kedua kalinya selawat dan iring salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah Rasulullah yang memperkenalkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Salah satu motivasi ya kita membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an, al-Qur'an." Saya milih berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Ingin komunikasi dengan Allah, caranya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Tapi dengan komunikasi ini berkalam, tengeraus dan sedesidah Allah. Membaca Al-Quran itu hakikatnya kita berbicara dengan Allah. Man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra' Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya bila
bila kita ingin lamun tiang bulughul sami ingin dikasih gelar oleh Allah sebagai khairin nas, sebaik-baik manusia, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah sak milih berajah Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mau mengajarkan. Inilah motivasi, ya, mengapa kita selalu membaca Al-Quran. Dan jangan khawatir hadirin rahimakumullah, ya, bahwa membaca Al-Quran itu walaupun salah ukurannya tetap mau pahala, ya, dapat tidak salah di tempat lancar misalnya. Yang penting ada kemauan. Rasulullah SAW bersabda, ya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru bil Qur'ani, dengan sak ceket pasek membaca Quran itu, ya, nanti ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia itu, ya, bisa malaikat, para nabi, para aulia, orang-orang soleh. Dia jaga jemaah, dia jadi kiamat, dia surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi. Dengan saat baca Quran, wa yatatatta'u fihi, lagu masih begak-gak, yatatatta'u, dia memang lancar, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dia masih tidak lancar, masih begak-gak, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia masih sulit, berat lidahnya untuk baca Al-Qur'an itu, lahu ajrani, dia mendapat 2 pahala. Justru dapat 2 pahala. Pahala sepenuhnya adalah pahala kemauan membaca Al-Qur'an, kemauan, ya, milih dia berajah Al-Qur'an. Yang kedua adalah karena membaca Al-Qur'an itu sendiri, baca huruf demi huruf, walaupun masih tatak ta'ah. Ini tatak ta'ah itu masih berat, kaku lidahnya, di depan tasih, itu namanya tatak ta'ah. Nah, inilah mungkin yang menjadi motivasi kita untuk mau membaca Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati, makin tembik, ya, pengajian tafsir ini malam kali yang keempat, tidak salah niki. Hari ini adalah kali yang keempat. Lagu yang masih di dalam surah Al-Fatihah niki, masih di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah niki adalah sebuah surat, ya, sebuah surat. Kalau di sini disebutkan jumlah ayatnya 1 ayatin, itu 2 surat. Karena itu penamaan surah Al-Fatihah itu berdasarkan taufiki dan peletakannya, ya, taufik, ya, tauqibi, petunjuk dari Allah, penyusunan kitab Al-Quran, dan mengapa surah Al-Fatihah ditaruh di awal. Sehingga Al-Fatihah ini disebut surat Al-Fatihah. Dia jadi pembuka Al-Quran. Ini namanya yang pertama, Al-Fatihah. Nama suratnya ini menemui Al-Fatihah. Karena posisi Al-Fatihah itu terletak di awal dari Al-Quran. Walaupun Al-Fatihah ini merupakan ayat yang pertama turun dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, atau dalam sejarah Al-Quran ini, pewahyuan Al-Quran di Pak Nabi Muhammad, bahwa ayat penembik turunan ini adalah terdapat dalam surah Al-Alaq ayat sekik sampai 5. Ini ayat yang pertama sekali turun, ya, kepada Nabi Muhammad, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, niki ayat yang pertama turun, lagu ndek tertolong sebagai awal dari Al-Quran. Malah tolong sebagai susunan Al-Quran ini, setiap Al-Quran Rasam Usmani ini
baik yang ada di seluruh dunia, di Indonesia dan seluruhnya, pasti diawali dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini artinya pembuka. Nah, kemudian nama lain dari Al-Fatihah ini Ummul Quran atau Ummul Kitab. Disebut Ummul Quran. Itu artinya umun, umi. Tapi artinya atau umi, umun, ibu, ina. Ya. Jadi Al-Quran ini disebut sebagai ibu langan Al-Quran. Nah, ibu-ibu ini sungguh berbahagia. Ibu-ibu ini adalah ya kenyataannya disebut dalam Al-Quran, ada sebuah surat dalam Al-Quran khusus namanya perempuan, yaitu surat Nabi, surah An-Nisa, dengan ina artinya. Nah, kelebihan yang lain ya, Ummul Qura di Mekah arah ada perguruan tinggi namanya Ummul Qura, inaknya ibunya perempuan, ibunya Qaryah. Nah, itu adalah sebuah keistimewaan bagi ibu-ibu jamaah makin tinggi. Le seluruh dunia pun tetap dikatakan istilah ibu kota. Nah, ibunya kota untuk kota besar. Nah, ummun itu artinya ibu. Ummul Quran ibunya atau induknya seluruh Al-Quran Al-Fatihah ini. Karena walaupun dia hanya 7 ayat, 5 ayat luwihna lebih meliputi seluruh isi kandungan Al-Quran 30 juz dengan 6.644 ayat ini tercakup seluruhnya dalam surah Al-Fatihah. Kemudian isi kandungan Al-Quran ini ada meliputi akidah atau tauhid, ibadah, kemudian ibadah atau syariah, kemudian ada wa'id dan wa'idnya Allah, kemudian ada sejarah orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu, itu ada semua di Al-Fatihah, dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Dia namun lebaran Ummul Quran dan Ummul Kitab. Nah, saat telu Al-Fatihah ini tersebut aran as-sab'ul mathani. Sab'ul mathani niki artinya 7 ayat sak tersebut berturut-turut. Ya. 7 ayat ya, tersebut berturut-turut setiap hari oleh umat Nabi Muhammad ini paling tidak terbaca Fatihah ni 7 kali sejelo sekelam. Lamun sak pada rajin sembahyang subuh 2 rakaat 2 kali terbaca Fatihah. Sembahyang zuhur 4 rakaat 4 kali. Sembahyang asar 4 kali ya. Sembahyang maghrib 3, sembahyang isya 4, jadi 7 olah selalu. Ya, penyebaran Fatihah ini sabul mazani. Sebab lamun ente baca Fatihah dalam sembahyang, dalam solat, nek sah solat. Rasulullah bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat atau tidak sah solatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah inilah yang bisa menentukan sah tidaknya solat kita. Itu sebelumnya. Nah, bangkit kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan surat yang pertama dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus ayat kedua dari surah Al-Fatihah ini
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, karenanya dia tidak ditulis dalam Al-Fatihah. Kalau ditulis dikhawatirkan nanti dikira sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi respon kita setelah membaca, setelah siapapun yang membaca waladdallin harus kita bilang amin, itu sunnahnya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ditafsirkan jumlah khobariyah. Alhamdulillah ini merupakan jumlah khobariyah. Ya, Nabi kenana jumlah khobariyah ini. Jumlah khobariyah ini kalimat perintah. Dalam kajian ilmu balaghah dan dalam kajian ilmu nahwu, ya, kalimat atau kalam itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Baik, karena jumlah khobariyah ini, kalimat yang mengandung arti berita, yang mengandung kemungkinan ada benar dan ada salahnya. Misal terbercerita, ya, oh duriannya buahnya yang berduri. Namun kena cerita itu adalah berita yang benar. Ya. Atau durian itu dinarak durina, berarti salah atau kena? Salah. Kongko kenyaman adalah buah yang berduri. Nah, itu adalah berita yang salah. Nah, niki khobariyah, jumlah khobariyah, berita, kalimat berita. Nah, yang kedua kalimat insya'iyah atau jumlah insya'iyah. Insya'iyah ini bentukan kata yang tidak mengandung benar atau salah. Yang merupakan insya'iyah ini terdiri dari amr. Yang kedua nahi. Amr niki artinya nabi, perintah, pesuruh, ya. Misalnya uzkur, ya. Uzkur, ingatlah kamu, atau ubudullah, atau uktu, itu namanya perintah, ya. An-nahi, yang kedua nahi. Nahi itu artinya larangan, ya. La tadhhab, ya. La tusyrik billah, itu nahi. Itu namanya kalam insya. Yang ketiga yang bisa menjadi insya itu susunan kalimat istifham. Istifham niki nabi artinya istifham. Kalau bahasa Inggris question namanya. Ya. Pertanyaan, alat untuk berketua, misalnya hal taqra'ul Quran. Atau dhahabu ila Makkah misalnya, itu pertanyaan istifham. Ya, ini yang bisa menjadi kalimat insya'iyah. Ya, kemudian tamanniyah yang berbentuk harapan. Ya, kemudian an-nida panggilan. Wahai, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini namanya kalimat insya'iyah. Nah, tetapi dalam tafsir alhamdulillah ini, alhamdulillah disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah.
kalimat perintah. Usida biha adzana'u 'ala Allah. Usida satu maksudan isi kalimat alhamdu itu adalah adzana'u 'ala Allah. As-sana'u 'ala Allah. Sana itu artinya memuji, pujian ya. Yang dimaksud dengan alhamdu itu adalah usida biha as-sana'u 'ala Allah. Memuji kepada Allah bimadhuha dengan kalimat yang menyertainya atau yang terliput terkandung di dalamnya. Mana dia kalimat yang terliput atau terkandung di dalamnya itu? Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Yaitu ialah bahwasanya Allah Ta'ala itu malikun, pemilik ya sak ngepean ya, li jami'il hamdi, semua puji ya, semua puji itu dimiliki oleh Allah. Ya pada artian alhamdulillah segala puji timah nejah kalimatnya mufrad ya, timah nejah kalimatnya mufrad ya, tetapi karena Allah itu memiliki li jami'il hamdi, Allah itu memiliki malikun, annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi, memiliki seluruh pujian ya. Seperti yang kita sebutkan ya, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk, puji Allah pada dirinya sendiri, puji makhluk, puji Allah kepada makhluknya, dan puji makhluk kepada Allah, serta pujian sesama makhluk. Itu terliput semuanya adalah dalam alhamdulillah, itu adalah semua pujian itu milik Allah. Makhluk memuji sesama makhluknya misalnya, karena kegagahannya dipuji, karena kepintarannya dipuji. Tapi siapa yang menciptakan kegagahan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bikin orang itu jadi pintar, cerdas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikatnya adalah itu semuanya pujian kepada Allah. Nah, jadi penjelasannya di sini bahwa Allah Ta'ala malikun li jami'il hamdi, Allah yang memiliki seluruh pujian minal khalqi, dari ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya. Au mustahiqun li ayyahmadu, artinya Allah mustahik, yang memiliki pujian, yang memiliki atau yang berhak li ayyahmadu, untuk dipuji oleh hambanya. Yahmadu itu artinya mereka memuji. Asalnya yahmaduna. Apa asalnya? Yahmaduna. Ini kalau dalam ilmu nahwu termasuk dalam barisan atau kategori af'alul khamsah. Af'alul khamsah yahmaduna itu. Timbangannya yaf'aluna tabdid. Mengapa disebut af'alul khamsah? Karena ada 5 fi'il yang apa namanya? Yang seperti itu, yaitu musanna, yaf'alani, tab'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dengan yahmaduna ini adalah ya fi'il mudhari yang dalam bentuk banyak orang jamak, yahmaduna, ditambah dengan wawu dan nun di akhirnya. Kemudian di sini hilang nunnya karena dia bersambung dengan dhamir yahmadu, ya, bukan yahmaduna, tapi yahmadu. Li ayyahmadu, karena hamba itu
au mustahiqun li ayyahmadu, Allah itu berhak mereka puji. Kemudian lafaz Allah wallahu yang ada pada alhamdulillah. Yang Allah lillah itu ya karena ada hujah di sana sehingga dibaca lillah. Akarnya adalah lafaz Allah. Lafaz Allah yang ada pada alhamdulillah itu adalah alam, nama zat. Wallahu alamun, nama zat. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan setetuna, dengan sebenar-benarnya. Hanya Allah yang disembah. Nah, ini adalah kalimat tauhid yang dikandung dalam Al-Fatihah. Kalimat tauhid yang dikandung dalam Al-Fatihah. Jadi hanya Allah yang yang berhak untuk disembah secara benar, secara hakikatnya. Rabbil alamin, ya, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kena rabbil alamin menurut tafsir niki ai maliki jami'il khalqi. Rabbil alamin artinya maliki jami'il khalqi. Ya, amun perajaan ilmu nahu iku kena membaca maliki ini nah sebagai badal daripada Rabbi. Sebagai badal daripada Rabbi. Rabbil alamin ai maliki jami'il khalqi al alamin. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Artinya Tuhan maliki, pemilik ya sangipia jami'il khalqi, seluruh makhluknya. Seluruh makhluk ini dimiliki oleh Allah. Kita adalah makhluk, manusia ini makhluk, langit bumi ini makhluk, gunung-gunung adalah makhluk, lautan makhluk. Nah, semuanya ini adalah miliknya Allah. Maliki jami'il khalqi minal insi, diantaranya ialah insun, manusia minal insi, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wal dawabi, dan binatang-binatang melata, dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Ciptaan Allah yaitu manusia, jin, malaikat, binatang-binatang melata dan lain-lainnya, itu adalah ciptaan Allah. Wa kullu minha yutlabu alaihi alamun. Wa kullu minha, masing-masing daripadanya, semua yang sudah disebutkan tadi itu adalah yutlabu alaihi alamun, mutlak disebut dengan nama alam. Yutlabu alaihi alamun, mutlak disebut dengan nama alam. Yuqalu alamul insi. Nah, maka disebutkan kalau manusia itu disebut alamul insi, alam manusia, alamul insi. Wa alamul jin. Nah, alam jin sedikit sembilan makhluk halus sedikit namanya alamul jin. Ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya, ya. Wa gulliba fi jam'ihi biya'in wa nunin. Golib ini kebiasaan, nanti golib ini biasa, ya, kebiasaan atau umumnya, ya. Misalnya golib umur manusia ini 60 tahun itu golib biasanya atau kebiasaannya. Gulliba kebiasaannya fi jam'ihi, di dalam menyusunnya menjadi jamak, bil ya'i wan nun, dibentuk jamaknya itu dengan menambahkan ya dan nun ketika dia dalam keadaan mansub atau majrur. Nah, lamun keadaan marfu rofa, tanda jamaknya adalah wawu dan alamun. Alamin ya dengan nun.
Jadi alam dijamakkan menjadi alamin, yaitu dengan membentuknya dengan tambahan ya dan nun. Ini menunjukkan ulil ilmi, ya, jamak muzakkar salim ditambah dibentuk dengan waw dan nun, itu menunjukkan ulil ilmi adalah untuk makhluk yang berakal, ya, karena manusia termasuk alam, menjadi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan zawil ulul ilmi atau zawil ilmi, orang yang mempunyai akal, mempunyai ilmu. Ala ghairihim, daripada yang lainnya. Kalau binatang itu tidak dimasukkan sebagai jamak muzakkar salim yang ditambahkan ya dan nun atau waw dan nun. Contohnya kitabun, jamaknya kutubun, bukan kitabuna atau kitabin, ya. Wa huwa minal alamati, dan alam itu satu akar kata dengan alamat. Alamat itu artinya tanda. Tanda. Nah, makin sambut jadi bahasa Indonesia nih. Alamat ini. Tapi kita alamat itu ya tempat, alamat yang dituju, alamat. Nah, alamat itu tanda-tanda, ya. Alamat itu. Jadi satu akar kata alam dengan alamat, tanda. Saya itu dengan Indonesia ni luwe buta bahasa langan bahasa Arab. Sangat luwe dia sekedi. Malah DPR itu dari bahasa Arab. DPR ni tapi panjangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu diwan. Diwan tapi kena diwan kantor, ya. Dewan atau lembaga. Perwakilan, wakil, ya nikmal maula wa nikman nasir, al wakil itu wakil, ya. Kemudian rakyat, ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, ya, engkau adalah penanggung jawab, pemimpin, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyat kalian. Yang ra'in, rakyat itu rakyat. MPR juga begitu, majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab yang asalnya jalasa, ya, majelis tempat duduk. Nah, kita duduk di sini, ini namanya majelis. Apalagi masjid, sajadah asalnya, masjid, majelis bahasa Arab doang hilangan. Nah, lu jadi seadop sinte bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan ya siarah para di langan bahasa Arab tahu siarah niki asalnya zaro yazuru, artinya visit, mengunjungi, ya, artinya ziarah niki lagu tengahnya si dengan rumah jadi rubahnya z itu menjadi sin, ya, jadi siarah, ya, padahal ziarah. Mohon maaf dengan doa lain aku ngaji kena innalladzina kafaru innallasi, ya, innallasi, ya, dengan lain, ya, sangat sulit ucapan zal niki karena zen jerin tuh sen, ya, misalnya karena Zainuddin jadi Sainuddin, ya, karena sulitnya mengungkapkan zal itu batul tita niki selalu jadi sin, ya, ya, ziarah menjadi, ya, siarah. Nah, itu bahasa Arab yang diadopsi oleh Indonesia dan orang Lombok, ya. Nah, jadi alamatun, alam itu satu akar kata dengan alamat itu tanda. Li'annahu, karena Allah itu merupakan alamatun ala mujidi.
tanda atas yang menciptakannya. Mujid itu isim fa'il dari aujada yujidu. Namun wajada wujud itu artinya apa? Wajada ada atau arah maujud ada. Allah itu ada. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Dan dengan adanya alam ini pasti ada mujidnya. Mujid. Nabi kiran mujid niki dengan sak mengadakan atau sak pihak. Arak langit, arak bumi tahu tene pasti arak sak pihak ya. Ya, siapa yang menciptakannya? Adalah Allah. Jadi tandanya adanya Allah itu adalah dengan adanya langit dan bumi. Langit yang bumi tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini pelajaran akidah atau tauhid. Hanya Allah yang menciptakan atau mujidnya.